Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 7 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika di Ambang Batas. Firman Tuhan terambil dalam Lukas 9 ayat yang ke-13. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kami pergi membeli makanan untuk orang banyak ini." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar sebuah kebenaran bahwa kami bekerja, melakukan tugas sangat dibutuhkan dengan hati yang menyertainya. Karena jikalau kami tanpa hati yang menyertai, maka kami akan melihat hasil yang berbeda antara bekerja, melakukan tugas dengan dan atau tanpa hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam doa pembukaan tadi kita menemukan dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah bekerja melakukan tugas tanpa hati. Yang kedua, bekerja melakukan tugas dengan hati. Apa perbedaannya? Perbedaannya dari hasilnya. Jika pekerjaan dan melakukan tugas dengan hati, maka akan hasilnya berbeda sama sekali. Kita bertemu dengan murid yang diperintah oleh Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Kemudian mereka melakukan pekerjaan dan tugas namun tanpa hati. Tatkala melakukan pekerjaan dan tugas tanpa hati, maka yang dilihat adalah hanya 5 roti dan 2 ikannya. Namun tatkala melakukan pekerjaan dan tugas dengan hati, yang dilihat bukan 5 roti dan 2 ikan, tapi 5.000 orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk diberi makan oleh para muridnya. Mari kita belajar, tatkala ada anak kelaparan, maka kalau itu adalah anak orang lain, kita akan bersikap sama. Tidak mungkin, karena saya pun terbatas. Namun kalau itu anak sendiri, artinya kita akan melakukan pekerjaan dan tugas dengan hati, bukan hanya dengan hati, dengan hidup, kalau perlu dengan nyawa. Semua akan diberikan, maka tidak ada yang namanya keterbatasan, tidak ada yang namanya tidak sanggup, tidak ada yang namanya tidak mampu. Sekalipun terbatas, sekalipun tidak sanggup, sekalipun faktanya tidak mampu, maka segala upaya akan dilakukan. Karena sesuatu yang dilakukan dengan hati, maka tidak ada batas, tidak ada hambatan, tidak ada yang namanya kesulitan. Semua akan diterjang. Bukankah demikian? Kalau seseorang sudah mencintai, puisi di zaman dulu masih berlaku sampai saat sekarang. Bukit yang tinggi akan kudaki, lautan akan kuseberangi, samudra akan kuselami. Tingginya langit kalau perlu aku memiliki sayap untuk mencapainya. Kurang lebih seperti demikian. Jadi artinya sahabat seperjalanan, kalau kita berkaca dengan seluruh kehidupan kita, persoalan hidup yang kita hadapi, ketidakmampuan, sama seperti murid-murid yang menghadapi sebuah tugas yang rasanya dia tidak sanggup. Rasanya dia tidak mampu untuk melakukan bagaimana dengan 5 roti dan 2 ikan yang dari seorang anak. Untuk memberi makan 5.000 orang, itu hal yang mustahil. Itu hal yang tidak mungkin. Namun tatkala kita tahu ada kekuatan yang luar biasa. Yang pertama adalah hati. Dan yang kedua dan yang terutama dan lebih utama dari hati adalah pernyataan Tuhan. Penyertaan Yesus yang akan memberikan kuasa. Dan itu terbukti. Bagaimana Tuhan pada akhirnya mengubah 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang, dan bahkan sisanya 12 bakul. Mari sahabat seperjalanan yang terkasih, selama kita hidup kita bertemu dengan pekerjaan dan tugas. Baik pekerjaan dan tugas sebagai istri, pekerjaan dan tugas sebagai suami, pekerjaan dan tugas sebagai seorang yang bekerja di dalam sebuah komunitas, pekerjaan dan tugas sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar. Di atas segala sesuatunya, yang jadi sebuah pertanyaan, apakah kita melakukannya dengan hati? Kalau melakukan dengan hati,
maka kita akan melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi. Saya pernah sahabat seperjalanan di kampus. Ada seorang yang badannya tidak tinggi, kemudian kami ada tugas cuci piring. Kemudian tiba-tiba saya tahu persis bahwa teman saya ini bukan orang yang senang olahraga. Saya kaget tiba-tiba dalam posisi cuci piring karena kami punya tugas bergantian sebagai mahasiswa. Tiba-tiba dia meloncat sangat tinggi sekali ke tempat cuci piring. Saya kaget, apakah dia punya pengalaman atau sebagai seorang atlet lompat tinggi? Ternyata karena ada tikus lewat karena dia orang yang penakut. Tiba-tiba dengan tanpa disadari dia sudah ada di atas tempat cuci piring dengan kedua kakinya. Sahabat seperjalanannya dikasihi, biasanya orang akan melakukan semua dengan hati kalau itu sudah mengancam nyawanya. Kalau itu sudah hal-hal yang membuat dia akan dirugikan, dia akan punya kemampuan melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Tatkala kita terancam bahaya, tatkala kita mengalami hal-hal itu dalam kondisi terancam bahaya, orang akan punya kekuatan luar biasa. Mungkin boleh dikatakan sebuah keajaiban dalam tanda kutip. Demikian juga kekuatan yang lain adalah selain ketakutan adalah cinta. Kalau kita mencintai sesuatu, kita akan melakukan perkara-perkara yang dalam tanda kutip kita akan melakukan perkara-perkara ajaib. Yang kalau secara pikiran manusia, pertimbangan matematika tidak sanggup dilakukan, kita akan melakukannya. Karena mengapa? Karena dorongan daripada cinta dan mengasihi. Tatkala itu adalah anak kita, apapun yang akan diperjuangkan. Seorang ayah akan bekerja mati-matian mengirit, dia tidak makan, tidak apa-apa, tapi semuanya diperjuangkan buat anak. Itu yang namanya cinta. Dan tatkala para murid dipanggil oleh Tuhan, melayani Tuhan, kalau dasarnya adalah hanya sebuah pekerjaan dan tugas, tapi tidak didasari oleh rasa mencintai. Sebagaimana Yesus mencintai semua orang berdosa, dengan cinta dan kasihnya, dia melakukan pekerjaan dan tugas meninggalkan surga. Itu sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin Tuhan mau datang ke dalam dunia yang bertata di langit dengan segala kemuliaannya di surga, dengan segala keagungannya datang ke dalam dunia? Karena ada hati yang mencintai, hati yang mengasihi. Sahabat seperjalanan, apa pembelajaran kehidupan yang kita perlu ambil di sini? Apapun berat tugas kehidupan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh sahabat seperjalanan, maka cintailah tugas tersebut. Yang kedua adalah sadarilah, di dalam setiap problem masalah yang dihadapi, ada kuasa Allah yang akan mengubah 5 roti dan 2 ikan yang ada padamu, bisa mengenyangkan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Maka ini adalah iman yang perlu dimiliki oleh setiap kita, agar pekerjaan dan tugas yang berat dalam hidup kita bisa pekerjakan dengan penuh dengan sukacita dan berakhir dengan keberhasilan, karena kita melakukan pekerjaan dan tugas dengan hati dan tentunya dengan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami renungkan hari ini. Biarlah kami melakukan pekerjaan dan tugas dengan hati. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua.